Untuk segenap keluarga besar SMK Negeri 1 Bangil, baik siswa maupun alumni maupun Bapak Ibu guru, silakan klik subscribe. Selamat menyaksikan. SMK Negeri 1 Bangil ini itu berdiri sejak tahun 1997. Dan pada saat itu kurikulum yang pertama itu masih kurikulum awal-awal ada perubahan kurikulum yang namanya kurikulum BBC, yaitu broad based kurikulum, di mana mata pelajarannya itu untuk beberapa rumpun itu sama, baru kelas 2, kelas 3-nya itu mulai mengerucut sesuai dengan bidang kalian, dan itu hampir sama seperti sekarang diterapkan. Setelah BBC, kemudian di sekitar tahun 2004 kayaknya, tahun 2004 itu ada namanya kurikulum kompetensi base. Jadi sudah dikompetensikan masing-masing dan mulai masuk ke kompetensi keahlian. Jadi dipersempit lagi. Jadi kurikulumnya itu spesifik, spesifik dan sangat teknis sekali. Jadi kalau misalnya otomotif itu dibagi pecah-pecah lagi, itu di sekitar tahun 2004-an. Kemudian berkembang lagi, mulai ada kurikulum yang memasukkan karakter. Jadi kurikulum yang mulai dimasukkan karakter, dan pada saat itu juga ada perkembangan kurikulum untuk bidang TIK. Jadi awalnya TIK itu belum penjurusan, namun masih tandem, TIK tandem. Kemudian tahun 2013-an mulai tahun 2012, tahun 2013-an itu ada namanya kurikulum 13, jadi K13. Nah, di sini mulai menguatkan karakter itu benar-benar masuk ke dalam kurikulum tahun 2013 itu K13. Nah, sekarang ini hampir semua sekolah itu menerapkan K13 kurikulum 2013. Yang versinya mungkin sekarang sudah banyak versi, ada versi yang mungkin sampai 6 atau berapa, saya tidak terlalu paham. Nah, khusus SMK Negeri 1 Bangil ini dengan SMK yang beberapa SMK lain, sejumlah 901 SMK itu menerapkan kurikulum yang terbaru. Nah, namanya kurikulum prototype. Nah, kurikulum prototype ini ada beberapa perubahan dan perbaikan dan penguatan karakter itu lebih masuk lagi ke dalam kurikulum yang ada. Itu perkembangan kurikulum yang ada di SMK Negeri 1 Bangil. Baik, SMK Negeri 1 Bangil mulai tahun 2019 itu sudah mulai menerapkan kurikulum yang sekarang namanya kurikulum prototype. Nah, kurikulum ini mungkin lebih tepatnya adalah kurikulum paradigma baru. Dulu istilahnya seperti itu. Kurikulum paradigma baru ini diterapkan karena SMK Bangil ini mendapatkan program bantuan, program bantuan CEO Center of Excellence, dan sekarang namanya SMKPK, maka wajib menerapkan kurikulum paradigma baru atau kurikulum prototype. SMK Negeri 1 Bangil menerapkan kurikulum paradigma baru atau prototype ini itu karena memang kurikulum ini kurikulum wajib bagi SMK yang menyandang SMK pusat keunggulan. Namun ada hal yang paling penting di kurikulum ini, itu adalah kurikulum yang menurut saya secara pribadi selaku kurikulum dan guru, ini adalah kurikulum yang paling bagus, di mana kurikulum ini bisa mengenal kemauan atau keinginan siswa. Jadi siswa itu benar-benar dididik supaya dia bisa menentukan atau mengerti cita-citanya, kemudian dia bagaimana proses meraih cita-cita itu dikawal. Jadi kalau dulu kurikulum itu biasanya sifatnya karakternya adalah klasikal.
Nah, sekarang ini kurikulum ini itu adalah kemerdekaan per masing-masing individu. Dan ini adalah sesuai dengan ajaran Ki Hajar Dewantara, di mana dulu feodal Belanda, kurikulumnya Belanda itu adalah semuanya sama. Kemudian Ki Hajar Dewantara memberikan satu inspirasi bahwa namanya anak itu punya tujuan dan punya kemampuan yang beda-beda, sehingga harus dilayani beda-beda. Nah, ini yang diterapkan sekarang yang namanya Merdeka Belajar. Nah, terlebih penting dari itu ada beberapa perubahan yang cukup signifikan. Yang pertama, dulu guru itu adalah sebagai pengajar utama. Jadi kalau nggak ada guru, kayaknya nggak ada pelajaran ya. Proses belajar mengajar itu nggak jalan. Sekarang itu guru adalah sebagai fasilitator. Jadi bukan sumber ilmu, namun bagaimana bisa menjembatani anak-anak yang ingin berkembang di dunia apapun itu bisa difasilitasi oleh guru. Yang kedua, dulu itu berdasarkan klasikal seperti yang saya ceritakan. Nah, sekarang ini sudah mulai berdasarkan individu. Anak punya passion, kesenangan, di mana itu masing-masing anak itu pasti passionnya berbeda-beda. Dan yang terakhir, kalau dulu itu kekuatannya masih di teori, itu ya, sekarang adalah praktikum. Kalau seandainya dulu pun praktikum sudah dikuatkan, sekarang praktikum dikuatkan ke project base. Jadi bagaimana proyek-proyek, namanya proyek itu tidak hanya praktik seperti di lab, tetapi bagaimana mengelola sampai menghasilkan satu barang jadi yang bisa dihilirkan atau dipasarkan atau bisa termanfaat secara nyata. Itu kurikulum yang diterapkan saat ini. Oke, kurikulum yang saat ini itu ada beberapa mata pelajaran yang memang sedikit berbeda. Kalau yang kemarin itu mata pelajarannya cukup banyak, kalau sekarang disederhanakan. Itu sehingga ada beberapa mata pelajaran yang dikumpulkan menjadi satu. Itu ciri pertama yang membedakan. Ciri kedua yang membedakan itu adalah ada beberapa mata pelajaran yang ditentukan oleh SMK sendiri. Jadi kayak SMK Negeri 1 Bangil ini itu menentukan mata pelajaran sendiri. Bagaimana cara menentukannya? Itu ditentukan bersama industri. Jadi industri pasangan kita ajak berdiskusi untuk menentukan mata pelajaran apa yang cocok, yang sekiranya match dengan industri pasangan di SMK Negeri 1 Bangil. Nah, berikutnya lagi, dulu yang namanya PKL atau prakrin anak-anak siswa itu tersendiri, jadi tidak masuk kurikulum, sehingga walaupun prakrin itu masih ada mata pelajaran yang lain. Sekarang enggak, prakrin itu adalah satu mata pelajaran, jadi tersendiri sudah. Pada saat prakrin sudah tidak ada dibebani dengan mata pelajaran yang lain. Dan yang paling asik itu adalah untuk kurikulum saat ini itu ada namanya mata pelajaran P5BK, project penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Nah, ini khusus untuk menguatkan karakter siswa. Kalau dulu itu karakter itu hanya include di mata pelajaran, sekarang disendirikan. Dan P5BK ini sifatnya itu tidak intrakurikuler, tapi ini adalah kokurikuler. Jadi kalau kokurikuler itu sangat fleksibel, bisa menyesuaikan dengan perkembangan yang ada. Misalnya gini, pada saat pelaksanaan upacara itu bisa masuk, pada saat memperingati hari besar itu bisa masuk, dan sebagainya. Dan semuanya itu dikemas menjadi satu bentuk proyek namanya P5BK. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan budaya kerja. Harapannya adalah kita kepingin ada perubahan kemampuan ya. Pada saat kita menerima bonus demografi, maka kalau kurikulumnya tepat, anak-anaknya itu bisa mendapatkan satu pengajaran yang tepat, maka bisa berkembang dengan baik dan bisa menjadi bonus demografi kita, menjadi kekuatan untuk bangsa Indonesia dari kurikulum yang tepat tadi.